Halo semua, kembali lagi di kelas matematika. Nah, jadi pada hari ini kita sama-sama akan belajar tentang exponents and radicals, atau bilangan berpangkat dan akar. Mari kita mulai kelas matematika kita pada hari ini. Nah, jadi apa itu eksponen? Nah, eksponen ini biasa disebut juga sebagai bilangan berpangkat. Nah, kalian tentunya sudah belajar dari kelas 7 tentang operasi matematika ya, operasi pada bilangan. Kita sudah belajar pertambahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Nah, di kelas 9 ini, kita sama-sama akan belajar yang berikutnya, yaitu kita sebut dia sebagai eksponen atau bilangan berpangkat. Nah, ini adalah penulisan dari bilangan berpangkat. Ada yang namanya kita sebut sebagai base number, itu nomornya. Lalu ada yang namanya eksponen. Nah, eksponen ini biasa kita sebut juga pangkat. Dia letaknya agak di atas dari base number dalam penulisannya. Nah, apa itu eksponen? Nah, jadi eksponen adalah cara kita mengalihkan suatu bilangan. Gitu ya. Jadi, kita mengalihkan bilangan itu berapa kali. Nah, itu eksponen. Atau biasa kita sebut juga sebagai perkalian berulang. Nah, contohnya kita punya 8 pangkat 2. Nah, apa yang dimaksud dengan 8 pangkat 2? Jadi, 8 pangkat 2 adalah berarti kita mengalihkan 8 itu 2 kali. Perkalian berulang ya. Jadi, 8 dikalikan 8. Atau hasilnya 64. Jadi pangkat itu dia menentukan dia berapa kali dikalikan gitu. Sedangkan base number adalah bilangan yang dikalikannya. Nah, kita masuk ke contoh berikutnya. Kita punya 4 pangkat 6. Nah, 4 pangkat 6 berarti kita mengalihkan bilangan 4 itu 6 kali. Nah, berarti bisa kita tuliskan 4 pangkat 6 berarti 4 dikalikan 4, kalikan 4, kalikan 4, kalikan 4, kalikan 4. Itu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan bilangan berpangkat atau pangkat. Nah, bisa kita tuliskan dalam bentuk ini. Jadi A pangkat N, di mana A tadi itu base number, sedangkan N adalah eksponennya. Berarti kita mengalihkan bilangan A sebanyak N kali. Itu definisi dari pangkat ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Apakah yang terjadi jika eksponen atau bilangan berpangkat itu negatif? Nah, tadi kan kita sudah pelajari kalau dia itu pangkatnya positif. Kalau positif, dia berarti perkalian berulang atau repeated multiplication. Tapi apa yang terjadi jika pangkat ini atau eksponen ini dia bentuknya negatif? Nah, kalau misalnya kita punya contoh 2 pangkat minus 3, gitu ya. Kalau tadi positif kan berarti dia perkalian berulang. Maka jika pangkatnya negatif, itu berarti kebalikannya. Kalau yang positif itu perkalian berulang, maka yang negatif adalah repeated division atau pembagian berulang. Gitu ya, jadi ingat perbedaannya, kalau pangkatnya negatif berarti dia pembagian berulang. Nah, ini contohnya, yaitu 2 pangkat minus 3 atau 2 pangkat negatif 3. Berarti dia dibagi 2 berulang ya. Karena dia 3, berarti diulangnya 3 kali. Berarti 1 dibagi 2, bagi 2, bagi 2. Jadi didapat 1/8. Itu maksudnya dengan pembagian berulang. Jadi nanti 1 dia akan dibagikan base number-nya. Terus berapa kalinya itu pangkatnya berarti ya. Nah, kita masuk ke yang berikutnya. Masih sama 2 pangkat minus 3. Tapi kalau misalnya bilangannya udah mulai banyak, pasti kan pusing gitu ya. Kayak misalnya 2 pangkat minus 6. Berarti dibagi 2-nya 6 kali. Nah, jadi kita bisa membalikan si bilangan ini untuk memudahkan. Bagaimana caranya? Seperti ini. Jadi, jika kita punya 2 pangkat negatif 3, 2 pangkat minus 3, maka kita bisa balikan.
kan awalnya 2 pangkat minus 3 itu duanya ada di atas ya. Nah, kita balikin. Jadi si 2 pangkat minus 3-nya, kita pindahkan dia, bilangan 2 ini ke bawah. Nah, saat kita balikan, kita pindahkan ke bawah, maka tandanya pun akan berubah. Tandanya menjadi kebalikan. Jadi awalnya negatif, sekarang jadi positif. Gitu ya. Jadi kalau dibalikan, dari awalnya di atas, sekarang ke bawah bilangannya, maka tandanya juga berubah. Gitu ya. Jadi, 2 pangkat negatif 3 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Nah, sama dengan 1 per, kita udah tahu ya 2 pangkat 3 tadi, 2 kali 2 kali 2, jadinya 8. Jadi kita punya 1 per 8. Jadi itu pangkat negatif. Nah, jadi bisa kita tarik kesimpulan adalah negatif eksponen atau bilangan berpangkat negatif itu tuh bisa kita tuliskan A pangkat minus N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi tinggal dibalik-balik. Tapi ini harus memenuhi syarat, yaitu A atau base number-nya itu tuh elemen dari bilangan rasional dari Q ya. Lalu A-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi base number-nya nggak boleh sama dengan 0. Dan N-nya, N ini eksponennya ya, N-nya tuh elemen dari positive integer atau dari bilangan bulat positif gitu. Oke, jadi itu saja untuk materi hari ini tentang bilangan berpangkat positif dan negatif. Terima kasih semua, kita ketemu di kelas matematika berikutnya.